Persaingan bisnis antara McD sama Burger King ini kan seru ya, banyak banget trik-triknya, strateginya yang bermain di sana yang wah gemes banget sih ngeliatinnya. Tapi menarik dan banyak yang pelajaran yang kita bisa ambil dari sini. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi seperti kita udah lihat ya, kalau belum tahu, belum tahu gitu ya, ya sempetin untuk ya browsing-browsing di YouTube ya, lihat campaign-campaign McD sama Burger King gitu ya. Campaignnya tuh wah luar biasa, saling mengejek gitu. Ada campaign apa namanya Whopper Detour lah, terus Ronald McDonald, ada satu print ad saya pernah lihat bukan Ronald McDonald sih, tapi sebenarnya orang beratribut seperti Ronald McDonald punyanya si McD, antri di Burger King dan lain sebagainya. Tapi ya emang Burger King nih kalau buat saya di kepala saya ini relatif yang masih jahil di sana gitu ya. Nah, persaingan sengitnya ini bukan cuma di bisnis tapi di komunikasi gitu, kayak tetangga bebuyutan gitu ya. Menariknya ini jadi adu kecerdasan gitu ya. Kalau di pekerjaan model-model gini yang kita mau bahas hari ini ya, ini bisa dianggap sebagai office politik gitu ya. Tapi kalau di persaingan antara dua brand, resiko diasosiasikan negatifnya sebenarnya jadi jauh lebih minim gitu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, disclaimer, saya bahas di sini sebagai penonton, jadi apa yang saya sampaikan di sini bukan berarti ini yang benar-benar dipikirin oleh McD dan Burger King gitu ya. Jadi bisa aja yang sebenarnya terjadi nggak gitu, tapi bisa juga gitu ya. Tapi dari perspektif sebagai konsumen dan orang bisnis dan marketing, kurang lebih ini yang saya lihat gitu ya. Jadi suatu saat di tengah perseteruan secara komunikasi yang luar biasa, suatu saat si Burger King itu bikin satu campaign. Dia propose gencatan senjata 1 hari gitu ya, ngajakin kolaborasi si McD gitu. Jadi dia bikin bikin publikasi di mana-mana, media besar dari sebut aja Times, Fortune, Forbes gitu kan, Fast Company, New York Times, CNBC, BBC dan lain sebagainya gitu ya. Siaran beritanya di mana-mana sampai dapat 8,9 miliar media impression. Selain itu dapat juga 220 juta earn media dan 40% awareness di peningkatan di Peace Day. Jadi mereka melakukan ini di One Day Peace campaign gitu ya. Intinya adalah Burger King ngomong ke media yang sebegitu besarnya, ngomongin tentang yuk kita kolaborasi bikin produk bareng, kita gencatan senjata, namanya McWhopper. Caranya adalah McWhopper ini kan diambil dari Big Mac dan Whopper. Big Mac itu punyanya McD, Whopper itu punyanya si Burger King. Makanya bikin produk namanya McWhopper yang itu adalah kombinasi dari 6 bagian dari Big Mac dan 6 bagian dari Whopper lalu digabung jadi satu. Packagingnya pun dibikin mewakili dua-duanya, seragam pegawai juga. Ini semua dilakukan untuk Hari Perdamaian Dunia, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini menarik banget gitu. Responnya McD waktu itu nggak mau gitu ya. Walaupun mereka suka intentionnya, tapi mereka bilang ini bisa lebih gede gitu kan. McD juga bilang lain kali telepon aja kalau mau begini gitu kan. Gampang kok gitu kan. Nah, setelah itu respon konsumen marah-marah gitu kan. Akhirnya bikin sendiri. Wah gimana sih ini kan ide bagus gitu kan. Dua pihak berseteru terus habis itu berdamai, memperingati Hari Perdamaian Dunia gitu ya. Terus akhirnya mereka bikin sendiri. Mereka bikin video review, di-share ke public channel juga. Ada juga yang sampai bikin lagu gitu ya. Kenapa ini menarik buat saya? Yang pertama adalah dari sisi Burger King ya. Buat saya ini menarik dari sisi Burger King karena Burger King mengangkat positive issue. Burger King pinter banget mainin brand personality. Peace Day ini kan asosiasinya positif gitu ya, Hari Perdamaian. Image Burger King sebagai anak iseng, anak bandel, anak jahil ya, yang selama ini kita bisa lihat dari campaign yang nyinggung, yang ngebully dalam tanda kutip si McD, jadi sedikit seimbang gitu ya. Dan kalau kita lihat sehari-hari, karakter-karakter begini ini kita sering temuin gitu ya, banyak banget. Makanya kan sampai ada orang bilang, kenapa sih perempuan suka sama bad guy gitu? Karena seru, karena ada naik turunnya. Kalau terlalu bad ngeri gitu ya, kalau terlalu baik juga bosen gitu, boring. Nah, dengan ngedompleng positif issue ini jadi ngebalance gitu ya, nggak jadi anak jahil terus si Burger King gitu ya, dan karakter ini jauh lebih seru dibanding karakter orang yang baik-baik aja gitu ya. Nah, kalau kita lihat di film-film gitu yang jelas
bukan sesuatu yang hidupnya terprediksi datar ya. Orang-orang karakter-karakter yang datar di atas doang atau di bawah doang gitu ya. Itu kan boring gitu ya. Datar di atas itu boring, datar di bawah itu devastating gitu. Waduh, kok ngeri banget ya. Naik turunnya yang bikin seru gitu ya. Dan kita juga lihat di kehidupan sehari-hari teman kayak apa sih yang kita ingat gitu, yang datar-datar aja, anak pintar yang selalu juara atau anak bandel yang selalu bikin masalah gitu ya. Nggak begitu sebenarnya. Anak bandel sebenarnya diingat, tapi apa iya brand mau diingat sebagai anak bandel terus-terusan, kan nggak gitu ya. Nah, yang sebenarnya agak aman itu adalah anak yang jahil tapi juga punya sisi baik gitu ya. Kita juga lihat karakter-karakter kartun gitu, Tom and Jerry yang disukain kan lebih banyak disukain Jerry gitu ya. Walaupun Jerry juga suka usil gitu ya. Intinya kemana yang lebih cerdik. Roadrunner juga sama, burung untanya jadi hero gitu kan. Padahal dia juga suka usil duluan gitu ya. Tapi lebih kenapa dia disukai, karena dia lebih bisa ngakalin, dan karakter ini yang dibangun sama Burger King. Jadi kalau kita lihat campaign-campaignnya Burger King, nyentil-nyentil McD, dan termasuk kali ini, itu benar-benar nge-represent banget brand personality-nya gitu ya. Nah, Burger King itu ngelakuin ini dengan baik banget. Jadi jelas ini bukan sekedar ide kreatif, tapi apa ya, ini campaign yang benar-benar nunjukin gesture gitu ya. Selanjutnya si Burger King ini play dengan kontroversi. Selama apa namanya, mereka berseteru kan, orang juga pengen tahu, wah kelanjutannya gimana ya. Kayak ada yang namanya Zeigarnik Effect. Zeigarnik Effect ini adalah apa ya, efek yang membuat kita pengen tahu lebih dalam setelah dapat satu potongan informasi gitu. Persis kayak sinetron yang mau commercial break, terus lagi seru-serunya, lagi mau klimaks, terus dipotong commercial break. Sehingga kita mau stay untuk balik lagi. Atau persis kayak kalau kita temenan terus habis itu ada teman lagi diam terus kita bilang, lu tahu nggak? Gitu. Terus kita diam terus, nggak jadi deh. Nah itu pasti dia akan kayak, apaan sih lo, buruan-buruan apa? Nah karena kita penasaran. Kita pengen tahu dan butuh tahu nextnya apa, karena itu membuat kita jadi tahu ini pain or pain sih gitu ya. Dan otak bikin prediksi atau antisipasi untuk bisa kasih meaning gitu, ini pain atau pleasure gitu ya. Nah setelah itu ngikutin, kalau prediksinya benar ini pain, ya udah dihindarin gitu ya. Tapi kalau pleasure ini dikejar. Nah dan ini jadi social wealth ketika ini pleasure gitu. Orang ngomongin, orang nggak mau ketinggalan, dan bahkan jadi yang pertama tahu itu jadi sesuatu yang menarik. Nah, kalau nggak benar, lebih diikutin lagi. Karena kok nggak benar sih? Jadi yang benar tuh gimana? Jadi orang malah ngikutin. Nah, terus menariknya lagi campaign ini adalah Burger King itu benar-benar memanfaatkan sekali social pressure. Ini situasi di mana kagok sekali untuk McD, karena ketika tawaran perdamaian dan kerjasamanya si Burger King ini diterima, seolah-olah Burger King lebih pinter. Gitu ya, karena wah gila, si McD mau ngikut caranya Burger King, seolah-olah kan yang leader, yang punya leadership yang lebih superiornya seolah-olah si Burger King. Tapi kalau ditolak, si McD nolak, McD akan dianggap nggak mau ikutan dukung positive movement. Jadi nggak ada jalan yang aman, dua-duanya ada risiko. Dan di sini persis Burger King nih kayak orang yang atau anak yang suka iseng, terus mendadak nawarin baikan gitu ya. Disambut baik, kok nyebelin lu dari kemarin lo yang jahil gitu ya. Kalau nggak disambut jadi seolah-olah kita yang jahat gitu kan. Kita yang salah, orang nih anaknya udah mau damai kok lo nggak mau gitu ya. Nah tawaran Burger King ini seolah-olah menciptakan posisi yang superior buat Burger King. Karena ini idenya Burger King. Seolah-olah mereka lebih pintar, mereka lebih peduli perdamaian gitu ya. Dan kalau McD ikutan, McD cuma jadi follower atau jadi supporter. Tapi penolakan McD kayaknya juga memang dilakukan untuk menganulir ini. Mereka nggak mau dipersepsikan tidak lebih superior dari Burger King, makanya udah ditolak walaupun ada konsekuensinya gitu kan. Konsekuensinya adalah dianggap tidak peduli perdamaian, kan kurang lebih gitu ya. Nah, jadi semua nih kalau saya nganggepnya ini jebakan Batman karena mereka si Burger King ini memanfaatkan banget social pressure gitu ya. Ajakannya dilakukan di public room, pemberitaan di mana-mana, bikin orang ikut nunggu aksinya jadi gimana ya, dan jadi saksi juga nih nanti bakal gimana ya ceritanya selanjutnya, diterima apa enggak ya. Makanya jawaban McD juga nyinggung soal next time ditelepon aja. Karena apa? Kalau dilakukan di publik itu benar-benar jadi kayak aduh kagok ya, kalau gue tolak nanti gue dianggap nggak peduli, kalau gue terima gue dianggap jadi inferior dan lain sebagainya gitu ya. Dan karena McD tahu dan nggak mau ditaruh di posisi sulit, makanya akhirnya juga dia menolak gitu ya. Karena ada pressure ketika ditaruh di depan semua orang yang dilakukan di public room gitu ya. Nah begitu nggak disambut, Burger King pun pinter gitu memanfaatkan sosial untuk memanfaatkan situasi gitu ya. Jadi ajakan konsumen untuk bikin sendiri, ayo udah kalau gitu bikin sendiri deh, bahkan tanpa restunya McD. Akhirnya orang-orang kan mulai bikin video-video dengan bikin McWhopper sendiri. Jadi benar-benar buah si malakama, dan menariknya publik bisa sama sekali nggak lihat bahwa
ini akal-akalan Burger King aja ya, in a positive way ya. Cerdas sekali, cantik banget gitu ya. Apapun hasilnya, Burger King tuh akan tetap jadi good guy gitu ya. Diterima, kalau tawaran diterima gitu ya, Burger King jadi pahlawan gitu karena hebatnya Burger King bisa punya sesuatu yang bahkan McD pun mau gitu ya. Kalau ditolak, Burger King dianggap jadi korban, terus habis itu orang jadi bersolidaritas terhadap Burger King. Ayo kita bela Burger King karena dia korban. Kurang lebih gitu. Nah, hasilnya secara awareness sudah pasti naik kan. Kita lihat awareness-nya naik, positive perception-nya udah pasti naik gitu ya, dan sales-nya itu juga naik gitu ya. Karena banyak orang pengen dukung cause-nya, pengen tahu kayak apa sih rasanya beli McD dan Burger King terus beli Big Mac sama Whopper terus digabung. Orang pengen coba gitu ya. Nah, tapi itu tadi reaksi dari si McD ini kalau menurut saya kurang cerdik untuk menyikapi jebakan Batman dari si Burger King yang luar biasa cerdik sih buat saya. Kalau saya jadi CEO-nya McD waktu itu, saya akan terima intensinya, tapi cari mekanisme yang jauh lebih baik dari idenya Burger King. Lakuin di public room dengan bilang bahwa oke, thank you ya Burger King, kepedulian terhadap perdamaian kita selalu support gitu ya. Tapi kita melihat ada cara yang lebih gede dan lebih keren dari proposal kalian. Maka dari itu kita ngajuin seperti ini. Kalau lo mau, yuk ikutan gitu kan. Jadi dibalikin gitu. Dengan begitu negative perception akibat penolakan bisa dihindari karena dia ikutan. Tapi persepsi inferior karena ikut idenya Burger King jadi bisa dihindari karena gue punya ide yang lebih bagus nih dari ide lo. Lo kalau mau bikin gerakan untuk perdamaian, gini loh yang lebih keren, jangan cuma kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Dan bahkan bisa create perception McD lebih pinter karena ngelakuin dengan ide yang lebih bagus gitu ya, dan seolah-olah ngajarin Burger King. Nah, ketika itu dilakukan, sebenarnya jebakan Batman yang dilakukan Burger King ke McD itu berbalik ke Burger King-nya sendiri. Karena habis itu dia diposisikan wah gue harus ambil apa enggak ya, kalau gue nggak ambil, gue yang salah, kalau gue ambil, gue salah juga. Seolah-olah kemarin ajakan untuk melakukan ini jadi sesuatu yang sebenarnya tidak otentik, tidak benar-benar dia lakukan untuk dalam rangka memperingati Hari Perdamaian, ternyata cuma buat jualan dan lain sebagainya. Jadi ini strategi yang menarik banget, yang makanya tadi saya bilang di awal kalau di perkantoran orang-orang yang begini ini dianggap sebagai office politik gitu kan, memanfaatkan bermain dengan main game untuk memposisikan orang yang sebenarnya jahil, terus habis itu tiba-tiba dengan satu gerakan yang seolah-olah gesturnya positif gitu ya, terus padahal menjebak yang sebenarnya selama ini nggak terlalu jahil, kasarnya begitu. Jadi kita bisa belajar banyak dari sana, dan konsep gedenya selalu kan balik lagi, ini tentang bagaimana manusia berpikir dan bekerja. Makanya bisnis harus selalu mikir, harus bisa ngerti gimana konsumen mikir. Kurang lebih gitu. Nah, untuk kuis kali ini pertanyaannya bisa dilihat di layar berikut. Pemenang untuk episode ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.